Dijebak suami sendiri bab 1. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 11.30 malam. Neni mundar-mandir di ruang tamu rumahnya. Dia gelisah menunggu suaminya yang belum pulang. Ningsih, mertua Neni yang dari tadi memperhatikan tingkah laku menantunya itu, malah kesal melihat Neni bersikap seperti itu. "Ngapain kamu bolak-balik gak jelas? Bikin pusing aja," ucap Ningsih dengan nada kesal. "Neni sedang nunggu Mas Rudi, Ma. Neni khawatir. Sudah hampir jam 12 malam belum pulang," jawab Neni khawatir. Entah mengapa, mendengar jawaban menantunya itu, Neni justru merasa tambah kesal. "Kamu gak nyadar ya? Kenapa suamimu enggan pulang?" Ningsih melipat tangannya, seperti menantang sang menantu untuk introspeksi diri. "Nyadar kenapa sih, Ma?" balas Neni bingung, sebab ia memang tak paham dengan maksud sang ibu mertua. 7 tahun kamu jadi istri Rudi, kamu gak tahu dia kesepian, gak ada hiburan. Tiap pulang kerja, cuma liatin kamu yang kucel itu, ucap Ningsih semakin ketus. "Mungkin sekarang dia sedang bersama wanita lain yang bisa kasih kami keturunan," lanjut Ningsih kemudian, tanpa memikirkan perasaan sang menantu sama sekali. Neni merasa kaget mendengar jawaban sang mertua. Wanita mana yang tidak terasa terdampar mendengar ucapan mengerikan itu. "Astagfirullah, Ma. Kok Mama ngomong kayak gitu? Istighfar, Ma," jawab Neni, masih berusaha sabar pada sang mertua. Namun, bukannya paham, Ningsih malah kembali mengeluarkan sumpah serapahnya untuk dirinya. "Aku sudah istighfar setiap hari. Mama minta sama Tuhan supaya Rudi dikasih kesadaran agar tidak mempertahankan wanita mandul sepertimu. Buang-buang waktu saja," ucapan wanita itu seperti ribuan peluru yang menghunjam jantung Neni Mariana. Sangat-sangat perih, sangat-sangat sakit, sangat-sangat menyedihkan. "Tapi Ma, rezeki, maut, dan jodoh itu kan rahasia Tuhan. Bukan Neni gak mau punya anak, tapi memang belum dikasih," jawab Neni mencoba membela diri. "Banyak alasan kamu. Mandul ya mandul aja. Mending kamu minta cerai sama Rudi, biar putraku cepat kawin lagi," ucap Ningsih sambil meninggalkan Neni seorang diri. Neni tak kuasa membalas lagi ucapan mertuanya. Mau bagaimanapun, wanita itu adalah ibu dari suaminya. Neni tak ingin menyakiti hati wanita yang dihormati suaminya tersebut. Neni hanya menangis sedih. Air matanya keluar dengan derasnya, sederas air hujan yang mengguyur tanah kota Jakarta malam ini. Lelah menunggu, akhirnya Neni pun tertidur di sofa ruang tamu rumahnya. Keesokan harinya, Ningsih melihat sang menantu masih tertidur. Tentu saja membuat wanita ini semakin murka. Wanita itu pun mengambil seember air dan menyiram wanita itu. "Ini sudah jam 6 pagi. Dasar menantu tidak berguna. Bisanya molor aja. Udah gitu gak bisa punya anak. Kamu bener-bener gak tahu malu ya," ucap Ningsih dengan nada emosi yang menggunung. Ada apa ini, Ma?" Neni langsung terbangun gelagapan. Tanpa merasa berdosa, Ningsih pun balik badan dan pergi meninggalkan Neni yang masih linglung, masih diam terpaku, masih tak memahami apa kesalahannya.
Ya Tuhan, salahku apa lagi? Kembali wanita ini menangis dalam diam. Jujur, rasanya sangat melelahkan diperlakukan tidak manusiawi seperti ini. Jam 8 pagi, Rudi pulang. Raut mukanya nampak bahagia. Ternyata benar apa yang dikatakan Ningsih mamanya. Semalam, Rudi memang menginap di rumah kekasih gelapnya yang bernama Sylvie. Sebenarnya hubungan mereka sudah diketahui oleh Ningsih. Tapi Ningsih selama ini pura-pura tidak tahu. Pada dasarnya, dia memang setuju kalau anaknya menjalin hubungan bersama Sylvie. Bahkan Ningsih berharap Rudi segera menceraikan Neni yang mandul dan kemudian menikahi Sylvie. Mas, kenapa baru pulang? Tanya Neni khawatir. Iya, aku ada rapat di luar kota, jawab Rudi ringan. Kok nggak bilang? Telepon juga nggak aktif, tanya Neni, tak ada rasa curiga sedikit pun. Mas rapatnya di daerah puncak, mungkin gak ada sinyal, jawab Rudi cuek. Rudi pun memilih meninggalkan istrinya di ruang tamu yang saat itu masih belum puas atas jawaban yang ia berikan. Saat sampai di ruang keluarga, Rudi bertemu dengan ibunya. Sang ibu langsung memanggilnya. Mungkin dia juga mau menanyakan pertanyaan yang sama seperti istrinya. Rudi, sini. Ada apa, Ma? Kau semalam bersenang-senang sama Sylvie kan? Hayo ngaku, desak ibu Ningsih dengan senyuman menggoda. Ah, Mama kok tahu? Rudi terlihat malu-malu. Jelas tahu dong, tapi gak apa-apa. Mama malah dukung kamu. Daripada kamu terus-terusan sama si mandul itu. Mama suka si Sylvie, ucap Ningsih senang. Benarkah? Mama merestui hubungan kami? Tanya Rudi memastikan. Tentu saja, Sylvie itu lebih cantik. Mama ingin segera punya cucu dari rahim Sylvie, jawab ibu Ningsih jujur. Terus Neni gimana, Ma? Dia kan masih menjadi istriku, tanya Rudi. Mudah saja, tinggal kamu gak ceraikan dia aja sih. Dasar wanita mandul begitu, jawab Ningsih kesal. Betul juga ya, Ma. Tapi Mama lupa ya, rumah ini dan semua usaha yang sedang kita kelola kan punya dia, ucap Rudi pelan. Ibu Ningsih diam. Sepertinya ia sedang merencanakan sesuatu. Kalau dia tahu aku berkhianat, pasti kita bakalan ditendang dari rumah ini, Ma, ucap Rudi lagi. Ningsih hanya diam. Dia memang baru sadar kalau saat ini justru merekalah yang sedang menumpang di rumah Neni. Rumah dan semua harta yang ada di rumah ini dulunya milik keluarga Neni. Pokoknya kamu pikirkan bagaimana caranya supaya kamu bisa cepat-cepat cerai dari Neni. Tapi rumah dan perusahaan tetap menjadi milik kamu, ucap Ningsih sambil tersenyum licik. Baiklah, Ma, aku ada ide, jawab Rudi, ikut tersenyum licik menanggapi permintaan ibunya. Nah gitu dong, itu baru anak Mama. Di dalam kamar, Rudi mendekati Neni yang sedang merapikan lemari pakaiannya. Neni, nanti malam temenin Mas ke pesta teman ya, ajak Rudi tiba-tiba manis. Pesta apa, Mas? Tanya Neni. Temen Mas, ada yang naik jabatan. Dia mau syukuran, jadi undang kita, ucap Rudi dengan senyum mautnya. Baiklah, Mas,
Aku juga pengen kenal sama teman-teman Mas. Kayak gimana orangnya? Jawab Neni tanpa menaruh curiga kalau sebenarnya suaminya itu mempunyai niat jahat kepadanya. Rudi menggandeng mesra tangan Neni sambil berjalan memasuki sebuah rumah yang sudah disewa temannya untuk pesta. "Mana teman-temanmu, Mas?" tanya Neni. Neni menyipitkan matanya saat masuk ke dalam ruangan yang menurutnya sangat aneh. "Ada, tapi tidak di sini sayang. Mereka ada di ruang privasi. Yuk," ucap Rudi sembari menggandeng tangan Neni menuju ke lantai 2. Neni masih belum curiga dan tidak protes dengan ajakan pria tersebut. Ia tetap mengikuti langkah Rudi meskipun ada perasaan tak nyaman. Neni merasa tidak nyaman dengan tempat itu. Terlebih matanya sempat menangkap ada beberapa pasang mata pria menatapnya dengan tatapan mesum. Rudi pun mengajak Neni masuk ke dalam ruangan utama. Di sana sudah ada beberapa orang yang menunggu mereka. Namun tak ada satupun yang Neni kenal. Neni berusaha menepis perasaan tak nyaman yang ia rasakan. Tersenyum sekilas saat Rudi memperkenalkan dia dengan mereka. Pesta berlangsung cukup meriah. Neni berusaha untuk ikut menikmati pesta, meski hanya sekedar duduk sambil menikmati pemandangan yang nampak asing baginya. Rudi kemudian memesankan Neni minuman beralkohol. Namun siapa sangka, minuman itu adalah awal petaka untuk Neni. Wanita itu tidak tahu jika minuman tersebut telah dibubuhi obat perangsang oleh suaminya sendiri. Melihat obat tersebut sudah bereaksi, Rudi pun membawa istrinya keluar menuju mobil. Di sana sudah ada 2 pria yang sebelumnya sudah dia sewa untuk mengerjai Neni. Lagi-lagi, Neni tidak protes, sebab ia tidak tahu jika pria yang membawanya bukanlah sang suami, melainkan 2 pria jahat yang bermaksud menjerumuskan dirinya ke lubang kesengsaraan. Kedua orang itu langsung bergegas untuk melaksanakan tugas mereka berikutnya. Salah satu dari mereka terlihat sedang menelepon seseorang dan mengabari kalau target sudah berada di tangan. Ternyata mereka adalah komplotan yang biasa menjual gadis-gadis yang dikirim ke germo-germo untuk kemudian dijadikan aset mereka. "Bagus, bawa dia ke hotel bintang, kamar nomor 305. Di sana sudah kita siapkan skenario untuk menjebak wanita itu," ucap seorang wanita dari seberang telepon. Sesaat kemudian, mereka pun bergegas menuju ke hotel bintang. Di sana sudah menunggu seorang pelanggan yang akan dilayani oleh Neni. Tentu saja, Neni yang dalam kondisi tidak sadar karena efek obat perangsang tidak tahu kalau dia sudah dijual oleh suaminya sendiri untuk melayani pria lain.